Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adnan dan teman-teman yang menonton sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis customer journey brand Pepsodent di era digital. Boleh di next. Oke, anggota kelompok kami di sini ada Haris Maulana Yusuf, Immanuel, Muhammad Hamdani Mufti, Rasyid Lasna Faiza Elhaq, Rizka Priscilia Ramadhani MP, dan Zaskia Maulina Syifa. Kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, yaitu profile and social media Pepsodent. Nah, mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan brand Pepsodent ini, karena brand Pepsodent adalah merek pasta gigi global yang didirikan pada tahun 1915 dan masuk ke Indonesia sejak 1930. Lalu diakuisisi oleh Unilever pada 1942 sebagai pemimpin pasar yang berfokus pada edukasi kesehatan gigi berkelanjutan. Nah, di sini ada sosial media dari Pepsodent itu sendiri, di mana TikTok ini ada 300.000 lebih followers, dan Instagramnya ada 95.000 lebih followers. Juga ada YouTube-nya yaitu 251 subscribers. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis customer journey. Ada awareness, consideration, purchase, experience, and loyalty. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke tahap pertama dari customer journey Pepsodent, yaitu awareness atau tahap kesadaran. Ini adalah momen paling kritis di mana konsumen untuk pertama kalinya mengetahui keberadaan brand atau kampanye Pepsodent. Di era digital seperti sekarang, membangun awareness tidak cukup hanya mengandalkan iklan TV. Jadi Pepsodent memahami hal ini dan mengambil dua pendekatan strategis yang paling melengkapi. Pertama, melalui campaign sosial media. Jadi Pepsodent secara aktif memproduksi konten edukatif sekaligus menghibur. Mulai dari tips kesehatan gigi, myth busting, hingga konten interaktif. Yang menarik, mereka tidak hanya mengandalkan konten brand sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan influencer besar seperti Maudy Ayunda, Reza Andiana, dan Raditya Dika. Ini adalah strategi yang sangat tepat karena dalam teori pemasaran, endorsement dari figur yang dipercaya mampu meningkatkan brand recall secara signifikan. Yang kedua, Pepsodent melakukan kolaborasi dengan label besar. Jadi mereka menggandeng franchise global seperti WIC dan FIFA, serta memanfaatkan euforia timnas Indonesia yang sedang sangat tinggi. Ini adalah contoh nyata dari strategi co-branding dan cultural reference. Pepsodent membuat dirinya terasa relevan bukan hanya sebagai pasta gigi, tapi sebagai bagian dari gaya hidup dan momen budaya yang sedang viral. Next. Nah, setelah konsumen mengenal Pepsodent di tahap awareness, mereka tidak langsung membeli. Jadi ada tahap yang sangat penting di antara keduanya, yaitu consideration atau tahap pertimbangan. Di sana konsumen mulai aktif mencari informasi, membandingkan, dan mengevaluasi sebelum mengambil keputusan membeli. Nah, yang menarik dari pendekatan Pepsodent di tahap ini adalah mereka memahami bahwa hambatan utama konsumen adalah keraguan. Jadi mereka merancang dua fitur digital khusus untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama itu adalah fitur tanya dokter gigi. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dari sisi pemasaran berbasis kepercayaan atau trust-based marketing. Jadi konsumen yang ragu soal produk mana yang cocok untuk kondisi gigi mereka bisa langsung berkonsultasi dengan dokter gigi. Hasilnya, keraguan berkurang, kepercayaan meningkat, dan konsumen merasa lebih yakin untuk memilih produk Pepsodent. Ini juga memperkuat positioning Pepsodent sebagai brand yang peduli pada kesehatan, bukan sekedar menjual produk. Yang kedua ada fitur live TikTok dan comment section. Kalau kita lihat di dalam slide ini ada contoh nyata interaksi di comment section TikTok, di mana ada seorang konsumen bertanya soal harga tempat beli, dan akun resmi Pepsodent langsung merespons secara personal dan informatif. Ini bukan hal kecil ya, jadi dalam konsep digital customer experience, responsivitas brand media sosial terbukti menjadi salah satu faktor paling berpengaruh dalam mendorong konsumen dari tahap pertimbangan ke keputusan pembelian. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap purchase, yaitu tahap di mana konsumen sudah melakukan pembelian. Jadi di tahap ini keputusan konsumen sebenarnya sudah hampir final. Jadi yang penting dari sisi brand adalah memastikan proses pembeliannya mudah dan menarik. Kalau kita lihat, Pepsodent sudah tersedia di berbagai platform baik online maupun offline. Untuk online ada TikTok Shop, Shopee, dan Tokopedia, sedangkan offline tersedia di supermarket dan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Ini menunjukkan bahwa Pepsodent sudah menerapkan strategi omnichannel, jadi konsumen bisa beli di mana saja sesuai preferensi mereka. Selain itu, Pepsodent juga mendorong pembelian lewat beberapa cara seperti promo bundling supaya terasa lebih hemat, event seperti Pepsodent Sekolah Sehat di Alfamart, dan juga program Pepsodent Student Ambassador yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian terutama di kalangan pelajar. Jadi secara keseluruhan di tahap purchase ini, Pepsodent sudah cukup kuat dalam mempermudah dan mendorong konsumen untuk membeli. Next slide. Nah, walaupun strateginya sudah cukup lengkap, ternyata masih ada kendala di tahap ini. Berdasarkan analisis, drop-off terbesar justru terjadi saat konsumen berpindah dari tahap considering ke purchase. Artinya, banyak yang sudah tertarik tapi tidak jadi membeli. Salah satu penyebab utamanya ada di sisi digital, khususnya di e-commerce. Di Shopee dan Tokopedia, akun Pepsodent masih tergabung dalam Unilever Official Store. Hal ini membuat konsumen tidak hanya melihat produk Pepsodent, tapi juga berbagai produk lain dari brand Unilever. Akibatnya, konsumen bisa jadi bingung atau terdistraksi, bahkan bisa beralih ke produk lain. Berbeda dengan di TikTok Shop, Pepsodent sudah memiliki official store sendiri sehingga tampilannya lebih fokus dan memudahkan konsumen dalam mencari produk. Jadi bisa disimpulkan kurangnya spesialisasi store ini menjadi salah satu hambatan di tahap purchase. Next slide. Nah, selain faktor digital, ada juga faktor lain yang membuat konsumen tidak jadi membeli. Yang pertama adalah perbandingan antara harga produk dan ongkos kirim. Harga Pepsodent sendiri relatif terjangkau, sekitar 15.000 sampai 30
sampai 35.000. Tapi dalam beberapa kasus, ongkir bisa sama atau bahkan lebih mahal dari harga produknya. Hal ini membuat konsumen merasa kurang worth it sehingga mereka menunda atau gagal check out. Faktor kedua adalah adanya substitusi di tahap akhir di platform e-commerce. Sering muncul rekomendasi produk lain seperti Sensodyne atau Close Up. Jika kompetitor menawarkan promo yang lebih menarik, konsumen bisa dengan mudah berpindah pilihan di detik-detik terakhir sebelum check out. Jadi di tahap purchase ini, walaupun konsumen sudah punya niat beli, keputusan mereka masih sangat mudah berubah karena faktor harga, ongkir, dan juga pengaruh kompetitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada experience atau pengalaman setelah membeli. Pengalaman konsumen berdasarkan fase pembelian, yaitu Pepsodent memiliki keunggulan seperti produk yang reliable, bervariasi sesuai kebutuhan kebutuhan masyarakatnya, dan edukasi tetap berlanjut, tetapi pembeli merasa komunikasi dari brand ke konsumen kurang personal. Lalu dengan platform yang digunakan, Pepsodent menggunakan review, marketplace, komentar media sosial, dan customer service. Selanjutnya sini adalah loyalty atau advokasi. Loyalty adalah fase ketika konsumen tidak hanya puas membeli, tetapi juga mulai setia pada merek dan merekomendasikan kepada orang lain. Pada tahap ini, pelanggan hanya menginginkan untuk membeli ulang, memilih produk yang sama dibanding merek lain, bahkan mempromosikan brand secara sukarela. Strategi yang digunakan adalah menciptakan komunitas melalui student ambassador. Mahasiswa yang terlibat akan secara sukarela menjadi agen advokasi lingkungan kampus atau spesifik mereka. Dari strategi ini tuh bertujuan untuk membuat konsumen merasa bahwa Pepsodent bukan hanya menjual pasta gigi, tetapi juga peduli pada kesehatan gigi masyarakat. Outputnya yaitu munculnya konten organik dari pengguna user generate content atau UGC yang merekomendasikan varian Pepsodent pada mereka. Dan juga ada output hasilnya yaitu ada pembelian ulang, kepercayaan jangka panjang terhadap brandnya, dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor kelanjutan. Faktor yang membuat customer bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yang pertama itu ada awareness, yakni kesadaran. Itu ada konten yang fun. Penggunaan challenge atau storytelling agar audiens tidak merasa sedang dipasarkan secara kaku. Yang kedua itu ada influencer yang relevan dengan target audiens. Dan yang terakhir ada visual dan hook yang menarik di awal video. Selanjutnya itu ada tahap considering. Yang pertama itu ada review dari influencer atau user yang terpercaya, dan yang kedua itu adanya promo atau bundling produk, dan yang terakhir itu ada kemudahan akses dalam membeli. Selanjutnya itu ada tahap purchase atau pembelian, yakni yang pertama itu harga yang terjangkau, harga harus bersaing dan masuk akal bagi target market, dan yang kedua itu ada ketersediaan mudah ditemukan baik di online shop maupun minimarket, dan yang terakhir itu ada variasi produk. Pepsodent menyediakan banyak pilihan produk untuk gigi sensitif, pemutih, atau herbal. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah experience. Setelah konsumen berhasil melakukan pembelian di tahap mereka, dan mereka itu belum selesai. Di tahap experience, Pepsodent berusaha untuk memberikan nilai tambahan yang melampaui fungsi dasar dari strategi pasta gigi saja. Strategi utama yang digunakan oleh mereka adalah website dan aplikasi yang menyediakan fitur-fitur edukatif interaktif. Contohnya yaitu fitur cek gigi berbasis AI dan juga layanan tanya dokter. Melalui fitur ini, konsumen yang sudah membeli produk tidak hanya merasakan manfaat membersihkan gigi secara fisik, tetapi juga mendapatkan pengalaman personalisasi berupa diagnosis mandiri dan juga konsultasi gigi. Lalu, faktor yang menentukan apakah konsumen akan lanjut ke tahap berikutnya adalah keakuratan informasi yang diberikan serta kemudahan akses fitur digital tersebut. Jika konsumen merasa terbantu dan edukasi yang diberikan sesuai dengan kondisi gigi, maka ia akan menyimpan persepsi positif bahwa Pepsodent adalah brand yang peduli pada kesehatan, bukan hanya sekedar menjual produk saja. Bisa di next. Selanjutnya ada loyalty dan advocacy. Pada tahap puncak ini, customer journey adalah ketika konsumen berubah menjadi pelanggan setia, bahkan sukarela permasalahan. Jadi mereka memasarkan produk Pepsodent ini. Pepsodent merancang strategi loyalty advocacy tidak melalui sistem poin belanja biasa, melainkan melalui pendekatan komunitas dengan gerakan sosial. Platform utama yang digunakan oleh mereka adalah Student Ambassador dan juga event tahunan BKGN. Dalam strategi ini, mahasiswa direkrut menjadi duta brand yang secara sukarela mengedukasi teman-temannya untuk mempromosikan Pepsodent di media sosial. Output yang dihasilkan adalah UGC organik seperti unboxing, review varian favorit, dan juga konten tentang sikat gigi bersama. Dari materi yang sudah kami sampaikan, kesimpulannya yaitu tahap awareness dan considering Pepsodent sudah sangat kuat karena didukung oleh konten influencer dan juga edukasi digital. Tetapi titik masalah utamanya muncul saat purchase, di mana banyak sekali konsumen yang sudah tertarik justru tidak lanjut membeli karena friksi di marketplace seperti produk yang bercampur dengan Unilever, official store, ongkir yang terasa lebih mahal dibanding dengan harga produk, serta distraksi dan juga kompetitor di tahap awal. Sementara setelah pembelian pengalaman tetap positif dan mendorong loyalty. Sehingga inti masalahnya bukan pada demand atau konversi di momen pembelian. Jadi,
Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.